Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tentu puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang entah bagaimana caranya akhirnya saya sampai ke rumah Pak Kiai ini. Ini hal yang tidak pernah kita duga, sangka, dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas risalah yang dia bawa. Itu risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Bersimbah darah beliau, bersimbah keringat untuk bisa sampai ke tangan kita. Dan kita manusia zaman sekarang itu mempunyai kewajiban untuk melanjutkan risalah tersebut. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dakwah. Dan yang dalam bentuk seperti yang dibuat oleh Pak Kiai tadi. Kemudian juga penghormatan saya sampaikan untuk Pak Kiai, Pak Kiai Haji Lukman Hakim, kemudian Pak Gatot sebagai pimpinan, Ibu Hesti, Mbak Yani, Bu Sri, saya nggak hafal semua, Pak Agus, ya, dan yang lain-lain. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pak Gatot, saya dikasih waktu berapa menit ya Pak Gatot? Iya, sampai setengah jam Bu. Kurang lebih. Oke. Terima kasih, setengah jam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling sulit dalam sebuah ceramah itu apa? Yang paling sulit adalah bagaimana membahasakan sesuatu ilmu yang pelik, yang rumit ke dalam bahasa yang dimengerti oleh orang. Itu satu. Yang kedua, bagaimana memaket sebuah pemahaman yang luas, besar ke dalam waktu yang terbatas. Itu memang berat. Tapi kita coba, semoga Bapak Ibu bisa hendaknya memahami. Sedikit nanti tentu akan diluruskan oleh Pak Kiai kalau ada yang kurang, yang bagaimana. Saya perkenalkan dulu, nama saya Anda Citra Utama. Ada dokter di depannya, ada SPPD di belakangnya, itu spesialis penyakit dalam. Sebetulnya untuk Bekasi saya nggak asing lagi, cuman daerah ini dulu nggak ada. Tahun 82 dulu saya di Jakarta, karena saya kuliah di UI dulu, 82 kedokteran UI. Rasanya 82 belum ada perumahan kayak gini ya Pak Gatot ya, nggak ada ya. Cuman kalau Jakarta sih masih ingat, hafal juga lah. Kemudian karena profesi saya itu dan Pak Kiai memintanya arahnya ke sana, maka mungkin saya berbicara mengenai manusia. Ya. Kemudian manusia itu dikaitkan dengan apa yang dirintis oleh Pak Kiai tadi, nilai-nilai tentang khusyuknya sholat. Dan juga kalau bisa saya sempatkan untuk bicara tentang SHS. Gini, manusia itu adalah objek yang tidak pernah habis dipelajari. Tidak pernah habis. Kenapa dia tidak pernah habis? Karena dalam diri manusia itu ada informasi mengenai Tuhan, Allah. Dan ketika Adam diciptakan, itu yang diberikan kepada manusia itu hanya sedikit. Padahal Allah punya ilmunya yang sangat luas, sangat banyak. Wajar saja kalau tidak pernah habis kita bicara tentang manusia. Tapi
dalam ilmu kedokteran itu memang sudah jauh mereka berjalan mempelajari tentang manusia. Mulai daripada gen yang terkecil itu mereka sudah pelajari, sampai kepada sistem tubuh, penyakit, teknologi yang bisa mengobati penyakit, obat-obatan, semua sudah mereka pelajari. Ini satu sisi daripada keilmuan. Di sisi lain, agama juga demikian, sudah jauh telaah orang mengenai agama itu. Fikihnya, syariatnya itu dipelajari, apa yang boleh, apa yang tidak, mana yang makruh, haram, wajib, sunnah, dipelajari. Saking orang jelimet yang mempelajari, timbullah perpecahan, perbenturan karena berbeda pandangan. Begitu orang ingin mempelajari. Tapi yang belum banyak dilakukan adalah bagaimana menjembatani antara ilmu agama yang sudah dipelajari jauh dan dalam itu dan ilmu kedokteran yang sudah dipelajari jauh entah sampai kemana-mana. Menjembataninya ini yang belum banyak. Saya lihat Pak Kiai salah satu yang berupaya untuk menjembatani itu. Nah, kita mulai masuk. Saya nggak mau terlalu jauh intervensi. Yang nanti Pak Kiai saya salah, Pak Kiai takut orang diluruskan Pak Kiai ya. Begini, manusia ketika ia diciptakan, bukankah Allah berkata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Intinya di situ adalah manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Walaupun kemudian malaikat protes, kenapa engkau ciptakan ya Allah makhluk yang akan menumpahkan darah dan sebagainya, itu kita tidak bahas. Ya, dan Ibu udah hafal tentang ayat itu. Yang ingin saya sampaikan adalah apa itu khalifah? Apa itu khalifah? Mungkin Ibu mengatakan khalifah itu penguasa. Ya kayak di Arab Saudi ada dulu Khalifah Ur-Rasyidin, penguasa. Boleh saja kita berdirikan begitu. Kalau dia penguasa maka dia harus membuat khilafah. Khilafah artinya kerajaan Islam. Akhirnya lari ke sana. Silahkan aja berinteraksi begitu. Tapi dalam pemahaman saya, khalifah itu adalah makhluk yang punya wewenang satu, kemudian yang punya tanggung jawab, yang ketika kedua-duanya itu dia kawinkan antara wewenang dan tanggung jawab itu, maka lahirlah sebuah makhluk yang bisa memelihara alam semesta ini. Itulah lahirnya kata-kata rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam. Penguasa memang kecenderungan manusia itu selalu ingin berkuasa dan ingin mendominasi, itu watak manusia. Tak bisa kita pungkiri. Dengan dominasi itulah maka dia bisa mengendalikan alam. Dengan dominasi itulah maka bisa alam semesta ini tunduk kepadanya dan akan membuat dia menjadi sejahtera. Itu fitrah daripada alam. Itu yang pertama, khalifah. Tapi ada yang kedua. Nanti kalau khalifah itu kan berarti yang paling mulia, yang paling tinggi, ya, yang paling hebat. Tapi di lain sisi Allah menciptakan juga bahwa manusia itu punya tanggung jawab, yaitu mengabdi kepadanya. Tidak bisa lepas begitu saja. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, untuk mengabdi kepadanya. Ada kewajiban pengabdian. Manakala itu tidak dikawinkan, maka lahirlah yang dikhawatirkan dari manusia itu, bahwa dia bukan menjadi yang mulia, tetapi malah dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Allah katakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Allah Akbar. Kenapa kok kita diciptakan begitu indah, begitu hebat, khalifah, sampai Allah katakan manusia itu lebih unggul daripada malaikat. Tapi kenapa lo ujungnya jadi jahanam?
Kenapa? Nah, disinilah Allah katakan, siapa mereka-mereka yang akan masuk ke neraka jahanam bersama dengan jin dan syaitan itu adalah walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Siapa itu? Yaitu mereka yang mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, ini Bu, garis bawahi, memahami ayat-ayat Allah itu yang Pak Kiai katakan tadabur, kata Pak Kiai tadi. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan kami. Dia lihat tapi tak punya makna, lewat begitu saja. Itu berarti sinar yang dipantulkan oleh benda masuk ke dalam lensanya sampai kepada retinanya di mata itu hanya sekedar untuk menampakkan benda saja, tidak ada makna di situ. Maka kalau Pak Kiai dari awal bicara makna, saya curi dengar ini Pak Gatot dari Bu Eti. Pak Gatot tuh bilang makna. Maaf Pak Kiai, saya nyolong dengar. Itu ini sebenarnya sebagian tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Dan mereka yang mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Saya tahu dari curi dengarnya dengan Bu Eti bahwa yang pertama diajarkan oleh Pak Kiai itu adalah sami'na wa ata'na. Itu dulu sebelum Al-Fatihah, saya tahu itu. Kenapa? Yaitu mendengar yang punya makna. Itu pintu bagi kita untuk berhubungan dengan Allah. Itulah yang mencegah kita untuk masuk ke neraka jahanam. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Maka itulah orang-orang yang lalai. Nah, itu kira-kira dasar daripada apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian ketika dia diciptakan, kemudian nanti ketika dia mati, ada sebuah jembatan panjang antara lahirnya dia sampai matinya dia. Nah, di dalam sepanjang itu, jembatan itu, manusia itu diberi perangkat yang memagarinya, membatasinya, yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Orang tidak mungkin tidak harus masuk dalam dimensi waktu. Ada sekarang, ada kemarin, ada dahulu, ada besok. Dan dia tidak bisa tidak harus masuk dalam suatu tempat, ruangan. Dia tidak bisa ada tempat-tempat. Itu manusia dibatasi oleh itu. Nah, oleh karena itu harus bisa dimanfaatkan itu. Tentang waktu yang tadi Pak Kiai katakan, Allah katakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya orang itu akan selalu merugi. Jadi kalau kita tuh ada program namanya nilai default. Default artinya nilai yang standar. Standarnya adalah kita rugi kalau dihitung dari perjalanan waktu. Ini nggak ada istilah pulang pokok, balik modal, tidak ada, rugi. Kecuali yang bisa lepas dari kerugian itu adalah kalau mereka, nah ini dia, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di pangkal ayat itu dikatakan illal ladzina amanu, orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Tidak umumnya di dalam Al-Quran ketika disebut iman harus disertai dengan amal soleh. Cobalah baca di Quran, selalu begitu. Artinya apa? Tidak bisa hanya iman, yakin saja, tapi tanpa kita berbuat kebaikan, tidak ada, tidak bisa. Nah, itu sangat betul sekali bahwa Pak Yai mengartikan itu. Kita harus salat khusyuk. Khusyuk itu tujuannya mengingat Allah, kaitannya itu dengan iman.
kemudian harus berakhlak mulia, itu kaitannya nanti adalah dengan amal soleh. Akhlak mulia itu bukan hanya suka senyum-senyum, itu bukan itu yang akhlak mulia. Terima kasih, oh selamat datang, bukan itu yang akhlak mulia. Akhlak mulia itu bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang lemah, kemudian kita terpanggil untuk membantunya. Itu akhlak, amal soleh itu tadi. Nah kemudian itu konsep al-asri. Kita supaya waktunya tidak terlalu ini, kita potong-potong saja. Nah kemudian dari situlah saya mencoba mengaitkan bahwa dalam perjalanan kita dari lahir sampai mati nanti, dalam sebuah perjalanan jembatan yang panjang sekali, dan kemudian dipagari oleh waktu dan ruang, di situ kita mencoba untuk berkarya. Apa? Di dalam jembatan itu kita harus berhasil sukses dalam perspektif Islam, bukan sukses dalam perspektif duniawi. Kalau duniawi, kaya, berpangkat, punya anak banyak, segala macam, nah itu duniawi. Dalam perspektif Islam harus kita cari apa sih sukses dalam perspektif Islam. Sukses itu adalah benar-benar menjadi khalifatullah fil ard. Kita berwenang, ya. Kita menjalankan amanah ibadah, beramal. Kita kemudian mengabdi kepada Allah, menjadi hambanya yang baik. Itu sukses dunia wal akhirat. Panjang kalau kita bicara soal kesuksesan dalam konteks, dalam perspektif Islam. Itu satu bab lagi, nanti kita akan coba lihat. Kemudian itu ketika kita berjalan di sana, tujuan kita ketika mati apa? Nanti di ujung jembatan itu husnul khotimah. Husnul khotimah, mati dalam keadaan yang diridhai oleh Allah. Bu, Pak, jangan salah menafsirkan husnul khotimah itu dengan mengatakan bahwa pokoknya asal kita mengucapkan la ilaha illallah itu kita udah husnul khotimah. Enggak segampang itu kalau menurut saya, ya. Terserah mungkin yang lain beranggapan asal baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada waktu kita akhir hayat kita sudah husnul khotimah dan masuk surga langsung. Kalau saya tidak berkata demikian, ada yang harus dipersiapkan jauh-jauh dari belakang sana untuk kita bisa jadi husnul khotimah. Tidak semudah itu. Nah, di sana husnul khotimah. Dan kemudian yang ketiga adalah yang kita harapkan memang surga. Surga itu kita kembali ke tempat rumah kita di mana dulu kita pernah berada di sana dan dikeluarkan ke bumi. Nah, itu. Nah, sekarang kita bicara tentang manusia. Tadi saya mengembalikan kepada profesi saya sebagai manusia. Manusia ini terdiri dari tubuh jasad seperti ini. Dalam tubuh ini ada sistem. Ya, banyak sekali. Ada sistem kardiovaskular, itu jantung dan pembuluh darah. Sistem respirasi, itu sistem pernafasan. Sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem segala macam sistem, otot, tulang, gerak dan segalanya. Itu sistem. Dan semua sistem-sistem itu ternyata diatur, ya. Dia mau mengerjakan apa, itu diatur oleh biasanya 3 saja. Pertama hormon, yang kedua enzim, yang ketiga syaraf. Sambil contoh begini, Bu. Ibu marah kesal sama anak, maka tiba-tiba dadanya diberdebar. Itu apa yang bekerja waktu itu? Syarafnya yang bekerja, ya, terpicu oleh marah tadi. Ibu kesal, ibu sedih, ibu segala macam begini, tiba-tiba diperiksa gulanya naik tinggi. Apa yang bekerja waktu itu? Hormonnya terpengaruh. Hormon insulinnya, hormon glukagonnya itu berubah. Ya, komposisinya tidak lagi balance, sehingga gula jadi naik. Tensi jadi naik. Kemudian perut terasa aneh. Kalau kita lagi kesal kan perutnya nggak enak.
Rasa ser gitu terasa di sini. Asamnya keluar kan. Itu apa yang bekerja? Yang bekerja enzim. Enzim. Jadi itu yang mengatur tiga-tiganya itu. Dan kita sudah melihat ada korelasi antara psikis, kejiwaan, psikologi dengan reaksi tubuh tadi. Nah, kemudian orang mencoba menggali lebih jauh ke dalam. Ternyata ketiga sistem itu, ketiga regulator itu, hormon, enzim, syaraf, tadi itu ada di belakang dia yang mengaturnya itu, mendirikannya itu yang namanya gen. Gen ini bisa berekspresi, berubah-ubah, kemudian memberikan informasi kepada regulator tadi itu. Oh, kamu coba itu naikkan tensinya, kamu coba naikkan gulanya, kamu coba bikin dia sakit mah, bikin dia hipertensi, bikin dia stroke. Itu kata si gen itu yang mengaturnya. Maka kemudian orang meneliti lagi, jauh lagi ke belakang, mundur lagi. Ternyata gen ini juga dipengaruhi oleh itu tadi, kejiwaan seseorang. Sehingga begini, gen itu bisa berekspresi positif, dia bisa berekspresi negatif. Dia berekspresi positif itu akan memberikan perintah, instruksi kepada regulator-regulator di tubuh untuk bekerja ke arah yang positif, berekspresi positif, yang kebaikan-kebaikan, kesehatan, ke ini, itu larinya ke sana. Orang jadi bugar, orang jadi sehat, jadi tensi jadi rendah, gula jadi turun, itu ekspresinya. Dipengaruhi oleh kejiwaan seseorang. Nah, kita mulai masuk di situ, ibu-ibu, ya. Ketentraman hati. Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Hati yang tentram berpengaruh kepada gen. Gen itu punya dua. Ada dia bersifat menurunkan sifat, ya. Itu nanti lahir kepada anak turunan kita. Gennya akan meniru kita. Gen apa yang kita buat, yang ada dalam diri kita, turun kepada anak kita. Maka dari sekarang itu, sejak orang hamil, maka sejauh sebelum hamil itu harus perilaku yang baik-baik saja, supaya gennya itu berekspresi positif. Turun nanti ke anaknya begitu. Nah, di samping ke anak turun, dalam kehidupan dia sendiri, dia mempengaruhi sel-sel yang tadi. Nah, ini supaya nggak terlalu teoritis, saya kasih ibu aja ilustrasi. Ada penelitian-penelitiannya. Di Jepang itu ada diteliti, dites lah. Orang-orang satu kelompok ini dia dites, kelompok ini menerima perkuliahan dari dosen, ya, perkuliahan dari dosen yang dosennya galak, ya, sadis, harus tugas ini selesai begini. Gitu. Yang satu lagi dia disuruh nonton film-film yang santai, rileks, gitu ya, lucu-lucu, ketawa-ketawa, diukur gula darahnya. Apa ternyata? Orang yang tadi sedang kuliah itu diukur gula darahnya, sesudah kuliah gula darahnya naik. Orang yang santai-santai tadi, rileks nonton ini, rileks lah begitu, turun. Jadi ini ada pengaruhnya berarti kalau begitu, ya kan? Itu penelitian dari Jepang, dari profesor dari Jepang. Ada profesor dari Amerika, dia juga meneliti begini. Sama, orang yang disuruh nonton film horor, orang disuruh nonton film yang rileks, ya, yang lucu-lucu gitu, ya, kayak stand up comedy gitu ya. Lalu diperiksa imunitasnya, imunoglobulinnya, dicek itu, periksa. Ternyata orang yang rileks, yang santai, yang ini imunitas globulinnya itu naik. Artinya kekebalan tubuhnya meningkat, daya tahan tubuhnya meningkat. Ini artinya apa? Ini jelas bahwa risiko terhadap penyakit yang datang kepada dia lebih kecil ketimbang orang yang imunitasnya jelek. Jadi itu sudah jadi bahan penelitian dan udah absah, itu gak usah ragu. Yang tugas kita adalah bagaimana kemudian
mengkaitkan itu tadi yang namanya psikologis, yang namanya kejiwaan, yang segala macam dengan nilai-nilai ibadah kita, ya. Maka di sanalah masuk tadi itu. Ketika kita sholat, kata Pak Kiai, bacalah Al-Fatihah itu pelan, ya, tumakninah, pelan-pelan aja, santai, sesantai-santai. Buatlah sholat itu seringan mungkin, sesantai mungkin, ya, senikmat mungkin kita di situ. Antara ruku dengan sujud, antara dua sujud, kemudian sujud dengan duduk, itu harus ada jedahnya. Di jedah itu kita membaca bacaan sholat dengan penuh kenikmatan. Itu yang tumakninah. Ya, jangan buru-buru. Kemudian kita pikirkan. Baterainya habis. Oh ya, Mohon maaf. nggak apa-apa. Saya coba dia. Iya. Ada. Baterainya habis. Kemudian kita pikirkan apa yang kita baca. Itu tafakkaru. Bu, mulai sekarang mohon harus, ini minimal kita harus tahu, mengerti apa yang kita baca ketika sholat. Kalau pakai lebih memprinsipkan Al-Fatihahnya bagus, tapi mestinya semuanya. Tapi tentu lebih dahulukan yang Al-Fatihah, karena itu adalah yang paling induk daripada sholat itu. Pikirkan. Ya. Sesudah dipikirkan, cukupkah itu? Tidak. Harus dihayati apa yang diucapkan itu. Penghayatan, internalisasi ini, itulah yang dinamakan dengan tadabbur. Kalau tafakkaru kita pikirkan itu adalah artinya, umpamanya ya paling 3 ayat, 3 baris lah kalimat yang mengartikan itu. Tapi kalau tadabbur itu bisa sangat luas, ya. Samudra yang sangat luas, itu maknanya ada di sana, itu ditampung masuk kepada alam bawah sadar kita dan mengalami internalisasi, maka kemudian dia menjadi kepribadian. Kita berhenti atau bagaimana, Bu? Nih? Kita azan dulu. Ya? Kita lanjut. Di sini ada. Di sini Belum, ya. Itu. Nah, nanti kita kan sholat berjamaah bersama nanti. Tadab baru, kemudian dia menghasilkan kepribadian. Kepribadian inilah yang menjiwai kita, kemudian lahirlah akhlak yang mulia. Nah, itu saya nggak terlalu dalam lah, itu anaknya Pak Kiai. Tetapi yang penting adalah, mari kita lihat, saya ingin bilang begini. Allah menciptakan manusia dengan segala keunikannya itu, ya. Pasti dia tidak lepaskan begitu saja manusia di bumi ini. Pasti dia memberikan sesuatu perangkat untuk manusia itu tidak lari, tersesat darinya. Kalau dalam bahasa milenial sekarang itu namanya chips ya. Chips ditanamkan oleh Allah dalam tubuh kita. Chips itu berupa miniatur daripada sifat-sifat Allah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, itu ada di sana. Kemudian, nah ini miniatur ya, bukan nanti saya disalahkan pula itu bapak ini bid'ah, ini katanya ada sifat Allah di dalam tubuh manusia. Enggak, ini miniatur. Ini nanti, ini akan berkontak dengan penciptanya selalu. Setiap saat berkontak pada penciptanya. Chip di dalam tubuh ini sama kayak robot. Persoalannya adalah, terbukakah jalan si chips ini berkontak kepada penciptanya itu? Itu yang sering tidak terbuka. Macet jalannya. Sehingga apa? Hidayah Allah itu tidak serta-merta bisa masuk ke dalam seseorang.
Nah, mudahnya hidayah itu masuk adalah manakala itu tadi penglihatan itu diberi makna, ya. Telinga ini dimasukkan makna itu tadi, ya. Nah, karena apa? Di situ baru bisa dia masuk. Allah katakan di dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi ini, alam, ya, bertukarnya pagi dengan siang, malam dengan siang, itu ada ayat-ayat Allah di sana. Bagi siapa? Bagi orang yang berfikir dan berzikir. Berfikir dan berzikir. Kemudian dari proses berfikir dan berzikirnya ini sejalan, ini mestinya fikir dan zikir itu sejalan. Maka dia akhirnya akan bermuara pada pernyataan dia sendiri. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sesungguhnya semua yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Ini kesimpulan daripada seorang intelektual yang berzikir. Dia menemukan, kemudian dia kembalikan kepada Allah. Kesimpulannya adalah tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Tidak ada yang percuma apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk pada diri kita sendiri, ya. Alam itu diri kita termasuk dia itu. Kemudian kita istirahat, ngomong lanjut ya. Kemudian baru dia dari proses dia mengatakan bahwa tidak ada yang sia-sia ini, maka lahirlah pernyataan keduanya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ini sebuah sikap seseorang, ya, yang baik. Dia naikkan Allah ke atas, dia sucikan Allah, subhanaka. Kemudian dia rendahkan dirinya, bahwa semua yang musibah, bencana, segala macam yang terjadi itu bukan karena engkau tidak bagus, tidak baik, tidak hebat, tidak, itu semua karena kesalahan kami. Yang engkau itu maha suci, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Baru kemudian dia minta itu, faqina azabannar. Terakhir sekali baru dia minta faqina azabannar. Jadi kita juga gitu, jangan belum apa-apa udah minta, ya Allah, saya mau masuk neraka, hindari saya dari neraka, masuk ke surga, tapi yang kita buat aja belum banyak, ya kan? Nah, itu makna daripada ayat Ali Imran yang itu tadi 90. Nah, kita juga demikian. Saya berharap bahwa melalui metodologi yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu, kita bisa menjalani yang begini, aspek begini. Fikir dan zikir sama-sama kita jalankan. Saya tidak setuju kalau kita sepanjang hari waktu kita itu cuman ya di sudut ruangan sana, pojok sana kita berzikir aja, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, sampai tidak habis waktu habis itu. Enggak gitu. Ada tugas-tugas yang harus kita laksanakan di dunia ini yang merupakan peran kita sebagai seorang khalifah. Kalau kita hanya duduk di pojok sana saja sepanjang hari berzikir, itu kita kehilangan satu peran kita ini jadi khalifah di dunia ini. Akibatnya apa? Dikuasai oranglah semua kepentingan di dunia ini. Ekonomi dikuasai, militer dikuasai, semua panjang lah kalau mau ngomong begitu nggak selesai. Ya, kita khalifah, kita yang akan menguasai itu semestinya. Maka padukanlah fikir dan zikir. Nah, khusus di dalam sholat tadi, itulah dia tafakkaru, tadabbaru. Memang ada 3 yang penting di sana, tamanina, tafakkaru, tadabbaru. Tetapi yang paling dalam, yang paling banyak yang harus kita gali itu adalah yang terakhir itu tadi, tadabbur. Tidak ada batasnya itu, ya.
Dengan cara apa? Boleh dengan cara kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dalam rekaman-rekamannya. Saya juga curi dengar tuh Pak Kiai, mohon maaf saya nyolong. Boleh itu, boleh juga dengan kita pikirkan sendiri. Apa yang kita rasakan, ya Allah, oh ternyata saya kemarin mengalami kecelakaan begini, maha suci Engkau ya Allah. Oh ini semua rahmat Engkau, ternyata ada maksud Engkau ya Allah. Nah, itu semacam tadabbur. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai akhir dari Al-Fatihah. Itu begitu luasnya tadabbur. Seperti samudra, Ibu. Samudra begitu luas tapi bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Dan ketika kita melakukan sebuah aktivitas, itu memori kita akan kembali secara otomatis ingat kepada itu tadi, hikmah-hikmah, makna-makna yang tersimpan di alam bawah sadar tadi, yang luasnya seperti samudra, itu bisa bangkit seketika dan bisa masuk di dalam ruang hati, ruang kolbu yang hanya membutuhkan waktu mungkin 3, 4, 5 menit, 5 detik bisa masuk. Nah, disinilah yang saya katakan, kalau manusia itu dia terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi Allah tidak pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Ketika kita berhubungan dengan Allah, maka bisa jadi makna-makna yang luasnya seperti samudra itu masuk ke dalam waktu yang sempit itu tadi. Masuk semua. Rohani, hubungan kita, qalbu kita dengan Allah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Masuk dia semua. Nah, yang terpenjara oleh waktu dan ruang itu adalah jasad kita, Bu. Jasad kita. Rohani kita tidak. Wah, panjang. Nantilah kita lanjutkan lagi kalau seandainya Pak Gatot ini ngasih saya lagi kesempatan. Kena waktu dan zuhur, kita salat zuhur. Nanti mungkin kalau kita diskusi sih boleh aja, kita sama-sama diskusi nanti sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ustadz Anda dari Pekanbaru yang akan ditambahkan oleh Pak Kiai. Ya, maaf. Iya, Pak Kiai. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dapat ilmu tambahan ya dari Pak Dr. Anda. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan bisa kita resapi, kita pedomani, sehingga seiring sejalan dengan program-program kita bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Bapak Ibu. Jadi betul tadi tentang tadabbur, luas tadabbur itu luas dan nggak habis-habis, itu betul. Hanya saja kita ya di KPM ini karena jumlahnya orang yang tadabbur itu puluhan ribu. Ya, ada yang bertanya, Pak, itu tadabburnya itu bisa dirubah atau tidak? Dulu saya pernah berkata itu boleh dirubah dulu. Ya dulu boleh dirubah, karena saya tahu tadabbur itu luas. Nah tetapi persoalannya di masyarakat kita, begitu kita bebaskan dia sebebas-bebasnya, jadi bermasalah. Ya, si A tadabbur bismillah begini gitu. Sementara kita mengajari satu nih, si B begini dia, si C begini. Apa akibatnya? Akibatnya tidak satu pun dari orang itu bisa mengerti. Akhirnya bahkan di antara mereka berselisih. Nah dari pengalaman itulah saya berpikir kita harus buat standar yang minim. Paham ya? Standar yang minim
setelah nanti standar yang minim itu dimengerti betul, dipakai dalam hidupnya, ya sebagai arahan untuk mendalami tadabbur khusyuk, dia begitu bagus di satu itu. Nah, setelah itu dia boleh tambahkan. Tapi pada saat itu belum ada yang dipegang, satu titik di mana dia mentadabburi sesuatu, jangan dulu dirubah. Memang ada salah satu ceramah saya yang seperti itu. Ya, saya jawab waktu itu, bilang boleh itu kepada mereka yang sudah berlatih 5 tahun. Waktu itu memang kan ada teman-teman 5 tahun. Ya. Nah, untuk dia boleh. Dan dia kebetulan yang bertanya ini punya kemampuan yang luar biasa. Tapi untuk jamaah umum bermasalah jadinya. Ya, nah karena dia akan buat dari masing-masing itu. Jadi walaupun kita tahu bahwa itu luas, tetapi pada saat bagaimana kita membimbing orang per orang, itu pada saat dia tidak ada struktur induk yang sederhana sekali, yang wajib dia pahami dan dia matangkan. Nah itu tidak terpegang, dia luas, itu jadi bermasalah di umat. Nah ini cerita tadi betul tuh, tapi saya harus kerangkai ini. Nah jadi bukan dia menjadi standar, ya standar yang baku, tetapi dia standar minimal untuk dikuasai terlebih dahulu. Kalau itu tidak ada, semua jadi berantakan. Nah, itu paham ya? Tujuan itu. Dan tujuan itu saya hanya nambahkan itu tadi karena ini nanti didengar oleh teman-teman. Ini kan sudah terjadi, didengar oleh teman-teman, kemudian beliau teman-teman tidak bisa menyimpulkan mengapanya itu. Nah akhirnya satu dia pegang, kemudian dia melakukan inovasi masing-masing, dia akhirnya berantakan. Nah tapi ini berlaku. Jadi yang Pak Ustadz Dr. Anda katakan itu betul sekali, betul. Nah, tapi dalam terapan di KPM dimulai dari hal yang kecil sederhana, kemudian dikuasai dan dimatangkan, baru diperluas. Nah ini tambahannya sedikit, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas yang luar biasa. Apakah tidak ada tanya jawab ya Pak? Ya cukup ya. Baik, ya kita salat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik yang ada di ruang Zoom maupun di ruang offline kita, alhamdulillah pada pagi hari ini yang penuh berkah di majelis yang mulia, yang sebagai ahlul bait